kanan kiri sawit. Saat ini aku sedang berada di wilayah perkebunan kelapa sawit sebuah perusahaan di sekitaran desa Tanah Putih dan desa Penyang, kecamatan Telawang, Kabupaten Kota-Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Aku ngobrol dengan beberapa warga ya. Salah satunya Pak Kilung. Beliau adalah warga asli kelahiran desa Tanah Putih yang melihat langsung bagaimana sawit mengubah kehidupan masyarakat di desa Penyang dan desa Tanah Putih di Kecamatan Telawang. Jadi beliau bercerita terkait dengan kehidupan mereka sebelum adanya sawit, ketika datangnya sawit, dan setelah datangnya sawit, beserta bagaimana dinamika sosial yang terjadi, pola ekonomi yang dialami masyarakat, mata pencaharian yang terdampak, dan kerusakan lingkungan yang menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Di sebelah kiri saya merupakan lahan perusahaan dan sebelah kanan merupakan lahan yang digarap oleh warga. Mayoritas warga desa Tanah Putih dan desa Penyang mencari penghasilan dari berkebun kelapa sawit. Padahal sebelumnya mereka memiliki banyak mata pencaharian yang beragam, yang cukup beragam, tidak hanya bertumpu pada sawit, yaitu melalui berladang, melalui karet dan rotan. Namun sekarang kondisinya sudah sangat jauh berbeda. Kenapa? Karena lahan tempat mereka mencari penghidupan melalui tanaman-tanaman yang beragam tadi, melalui mata pencaharian yang beragam tadi, itu sudah tergantikan dengan sawit. Itu bukan kami ini juga bukan lingair yang hijau ini. Adalah sawit itu. Karena minta perusahaan suruh tanam. Waduh, itu sudah mendompet, sudah mau berbuah lagi. Halusnya, Lu pulang berarti? Iya. Yang biasa aku melihatnya di sana. Oke, Bang, diceritain dong Bang, bagaimana kehidupan masyarakat sebelum adanya sawit nih Bang? Ya, kehidupan masyarakat sebelum adanya perusahaan sawit itu ya pastinya tuh damai ya, aman dan dingin. Sekarang ini karena sudah masuknya perusahaan itu kan suhu pun sudah jadi panas ya, kehidupan masyarakat pun sudah semakin memanas. Nah, kalau sebelumnya kami hidup di sini itu aman dan damai, dari antara satu sama lainnya kami itu saling apa, contohnya kami seperti berladang itu, buka lahan itu sistemnya gotong royong. Kenapa saya bilang aman, damai, dan dingin? Karena di lingkungan kami itu, di sekelilingi hutan itu situasinya, suhunya itu jelas dia dingin. Walaupun di terik matahari seperti ini, Tetap sejuk. dia tetap sejuk. Dulu kalau kami motong padi, walaupun jam 12 tengah hari itu tetap dingin. Dia tetap dingin. Kami mampu aja sampai 3 jam, 4 jam di terik matahari karena suhunya memang dingin di sekitarnya. Nah, kalau saat ini perbedaannya jangankan sampai 3 jam, setengah jam aja udah ngos-ngosan itu. Dulu Sudah. selain berladang juga ada karet dengan rotan Bang ya? Dulu ada karet, ada rotan, dan ada durian. Adalah buah-buah hutan lainnya itu yang Beragam sering ya? kami ambil kalau dia sudah musimnya berbuah. Nah, sekarang ini kan buah-buah itu semuanya itu sudah habis karena sudah dimakan oleh sawit. Terganti jadi sawit semua, lahan Iya, sawit. berganti dengan buah sawit semua. Oke. Dulunya buah berduri juga sih, buah hutan. Sekarang buah berduri Berduri juga ya. buah sawit. Ya. Bedanya itu buat perusahaan yang dulu buat masyarakat gitu Bang Iya, ya. dulunya buat buah masyarakat dan tanamannya yang Bisa dinikmati masyarakat. alami Alami. dan ditanam juga oleh masyarakat. Nah, sekarang ini kan tanamannya perusahaan. Oh, saat sawit masuknya tahun berapa Bang di sini Bang? Desa Tanah Masuknya di Putih. sini tahun 2005. Nah, setelah adanya sawit gimana kondisi masyarakat Bang? Berbanding terbalik. Setelah adanya sawit, ya kondisi masyarakat saat ini bukannya kita tambah hidup enak ya, tapi tambah sengsara. Pertama kita kekurangan mata pencarian. Nah, itu. Jadi tidak semua masyarakat tuh harus bekerja di perusahaan.
Karena perusahaan itu menerima sebagai karyawan itu tidak mungkin dia yang menerima usia yang sudah Ya. 40 tahun ke atas. Pasti dia yang mencari karyawan yang masih kuat. Nah, sementara yang namanya mau makan ini nggak pandang usia. Gitu. Oke. Lingkungannya ada dampak juga ke masyarakat secara lingkungan. Secara lingkungan dampak masyarakat yang dirasakan saat ini, kami itu sering kekeringan air bersih. Jadi penyediaan air kami kadang kurang karena sungai di sekitarnya sudah tidak bisa kami konsumsi lagi airnya. Kalau dulu masih bisa karena sebelum masuknya perusahaan sungainya masih bersih dan bagus. Mungkin bisa sampaikan surat ke Presiden Prabowo, Bang. Gimana, Bang? Kan ini kan sawit ini kan salah satu yang digencarkan Pak Prabowo ya, Bang, di dalam Iya, berbagai kesempatan. rencananya juga begitu. Kami akan membuatkan sebuah surat untuk menyampaikan kepada Pak Presiden Prabowo agar perusahaan itu bisa memperhatikan salah satunya kewajiban perusahaan terkait masalah 20% dan lingkungan sekitar desa di wilayah perusahaan itu beroperasi juga harus dia perhatikan, dan juga CSR-nya itu memang betul-betul diberikan kepada masyarakat. Kita akan menuju sandung atau makam keramat yang diduga masuk dalam wilayah izin perusahaan. Pak Budi, kita lagi di PT Mas. PT Mas, Mas. Mas. Jadi PT Mas itu mengelilingi satu desa yang ada di Penyang Let's go. Desa Pengan dengan desa Tanah Putih. dan Tanah Putih. Jadi kalau mereka bilang kalau mereka mau masuk ke rumahnya, mereka harus izin dulu ke tamu. Tamunya kan PT Mas. Jadi Oh, gitu. kalau dia mau masuk ada pintu gerbang, Izin jadi ke dia tamu izin dulu dulu, gitu ya. padahal itu rumahnya. Nah, rumahnya sendiri ya. Iya. Mohon izin. Ini kita kemana nih, Kak? Kita mau ke tempat keramat di sini. Jadi ini tempat sawit. Ini semuanya sawit. Nah, kalau ngelihat ke sana Tempat keramat yang jadi lahan sawit. jadi lahan sawit. Jadi harusnya mereka nggak nanam di sini ya. Harusnya. Menghormati tempat di sini karena ini kan tempat yang sakral buat masyarakat di sini. Tapi kalau dibalik nih kameranya, lihat ke depan. Nah, itu dia. Itu yang lebih dulu ada di sini ketimbang Sawit. akhirnya Sawit. perusahaan. Lebih dulu ada ini ya di Gunung Sawit ya. Lebih dulu ada ini. Jangan-jangan dulu di sini ada kampung, Bang. Ya, jelas ada bang. Atau Kalau pondok. ada ini nggak mau. Iya. Ini pasak kayu kan. Siapa informasi yang meninggal? Banyak keluarganya tuh. Kak, Ya, berapa termasuk- orang maksudnya tulangnya? Ini Udah gini nih. pindah ke sini kan. Iya. Makanya nggak mungkin jauh dari rumah. Kan nggak zaman dulu tuh jarang yang mereka jauh tuh. Ini kan deretan dari tempat mertua sana. Kampung dulu. Ini hari ini terlihat sebagai kebun sawit yang luas, Bang. Yang jelas biasanya kalau ada kuburan sandung seperti ini kan sandung ini ritual menurut agama Keharingan itu adalah ritual yang puncak daripada kematian, yang mana ini adalah acara besar yang dilaksanakan potong hewan dan segala macam. Nah otomatis biasanya kebiasaan orang kami Keharingan itu dia membuat sandung seperti ini tidak terlalu jauh dari rumahnya. Nah di sini kampung dulu, pasti kampung ini dulunya. Cuma entah sebagaimana ceritanya timbul migrasi ke sana, pindah. Nah ini yang kita. Artinya umur sandung ini sangat tua ya. Kalau begini 100 tahunan ini. Bisa ada ya, Bang ya. Dan ini tiwah besar. Menurut kami itu ritual tingkat kematian yang paling akhir lah. Kalau sudah di atas begini. Dari lokasi ini ke perkampungan tua Tanah Putih itu berapa jauh? Ini paling berapa? 7 7 kilo, 8 kilo lah. Kalau dari sini ke sana. Kira-kira mungkin bayangannya dulu di sini hutan atau tempat dukuh ya, Iya. atau tempat ladang ya. Ya, ada kegiatan sosial pasti ada di sini. Karena nggak mungkin kebiasaan kami itu mengubur itu jauh dari kampung tuh jarang. Iya, Satu dia mudah untuk
apa seperti ziarah itu. Nah kalau kami itu kan namanya ngelengkang dan segala macam. Nah makanya dia jarang jauh. Oh di atas tuh ada tulisannya, masih kebaca nggak sih? Nah. Oke bang. Sandung ini masuk wilayah HGU-nya PT S, Iya. PT Mas itu ya. Sebenarnya bukan Sandung yang masuk wilayah HGU, tapi HGU masuk HGU wilayah masuk Sandung. wilayah Sandung. gitu ya. Iya. Nyerobot wilayah Sandung gitu Iya, ya. karena ini duluan PT Mas Duluan, itu iya, 2005. benar. Ini mungkin tahunnya bisa kita lihat tahun Nyerobot. berapa itu. 19 berapa itu di atas. Ini masuk Tanah Putih atau masih Penyang bang? Tanah Putih kan. Tanah Putih sudah. Wilayah kekuasaan ini. Sandung itu jadi lahan sawit ini gimana Pak? Mungkin dari warga sendiri merasa seperti apa Pak? Ya kami sebagai warga desa sini ya merasa prihatin lah ya. Areal pemakaman yang disebut Sandung itu kan adalah tempat penyimpanan peti mati orang zaman dahulu. Secara tradisi adatnya kami orang Dayak itu melihat ini kondisinya seperti ini, karena di sekitarnya itu ditanamin sawit semua ya. Kami sangat memprihatinkan sekali sebenarnya ya. Jadi gimana ya, rasanya itu seolah-olah ini tidak ada peristiwa di sini, seolah-olah tidak ada kegiatan adat oleh masyarakat itu. Jadi sepertinya kami itu hampir mau adat budaya kami itu hampir mau hilang semenjaknya masuknya sawit yang ada di sekitar wilayah desa kami itu. Makanya kita karena memang kita belum tahu pasti berapa orang di dalam itu. Drone-nya harus naik untuk. Izin Bang Didi, berarti dalam Sandung ini tulang dengan beberapa manusia Ya, jasad ya Bang ya? manusia yang sudah diangkat, yang sudah meninggal puluhan tahun baru diangkat di sini. Gitu dia. Berarti namanya sandung tulang kalau di sini. lebih dari satu orang berarti itu ya Iya, dalam satu makam ini. Karena kita kalau satu orang kan biayanya besar, tapi kalau 3 orang tandanya berarti 3 keturunannya itulah yang membantu. Di dalam Wih, main tahu ya lah. Kita juga tadi jaga galis kuburan masuk sawit. Sawit yang masuk wilayah. sawit masuk wilayah kuburan ya makanya. Kalau Sandung ini kalau melihat dari fisiknya namanya pun cuma berapa meter aja dari garis ke pokok tanamannya itu paling cuma berapa meter, 2 meter, 3 meter. Jadi demi buah sekecil ini ada banyak masyarakat yang ruang hidupnya tergusur demi memperluas lahan buat menanam benda ini. Ini adalah tandan, bagian dari tandan buah sawit kecil yang berada di dekat makam keramat Sandung atau Sandung. Sandung ini berusia ratusan tahun. Sandung yang berusia ratusan tahun ini, tapi kemudian malah jadi lahan sawit. Wilayah bersejarah kayak wilayah bersejarah, makam bersejarah ratusan tahun orang adat, masyarakat adat sekitar, masyarakat adat setempat itu menjadi lahan sawit untuk menanam ini. Kita masuk ke wilayah sawitnya sebuah perusahaan di desa Tanah Putih. Kami menuju makam masyarakat yang berada di dalam wilayah izin perusahaan sawit dan sudah ditanam sawit. Sambil minum es kelapa. Es kelapa sawit. Es kelapa sawit. Tapi mah beheu jam. Aku jam pada tagemon. Sebenarnya podcast begini Pohon apa Bang? Pohon apa sawit? Pohon apa sawit?
Kita melewati titian untuk menuju ke keramat, ke tempat keramat. Kita melewati padang rumput kering menuju ke tempat keramat. Ini dia tempat keramatnya. Mana yang nutupnya? Jadi lewat jalan kaki kita tadi. Iya, jalan ke Jadi Sungai Pasak itu masuk dalam daftar BWS. Iya, Di sini. Nah, tapi faktanya juga kan sungai itu ditutup, ditutup sudah itu. dirubah fungsinya. Bang, berarti ini dulu tuh sungai dalam bang lah. Dalam. Nggak sesurut ini bang lah. Enggak sesurut ini. Nggak pernah sesurut ini. Sejak ada sawit jadi surut Iya, sekali lah. olehnya ada bendungan-bendungan itu, jadi air itu air yang mau keluar ke sini itu terhambat oleh bendungan mereka. Bendungan mereka itu sudah agak dalam dari sungai yang seharusnya. Itu dampaknya kemarin, dampaknya kenapa merusak ekosistem sungai itu, bendungan itu termasuk itu merusak. Jadi sungai Pasak itu udah tutup terus. Tapi di atas sana. surutnya airnya kan jauh sekali kan bang. Jauh. Maksudnya, Dulu itu kalau musim zaman sampai ada yang kemarau 7 bulan itu masih akses kloter itu masih bisa. klotok Masih bisa nyampe ke sini. Sebelum ada sawit. Sebelum ada Di sawit. bawah 2005 itu ya sebelum. Iya kali ya, di tahun 2005 2006 lah, masih lah. Akses masyarakat tuh lewat sungai ini. iya, Sungai Rinjau. Rinjau. Rinjau ya. Setelah ada Berarti sawit. bisa juga masuk ke sini. Masuk ini bisa masuk. Sungai Pasak. Iya, makanya kan akses ini kan Bang ke Sungai Pasak ini ke akses kuburan tadi loh. Ini akses mereka. Kalau jalan kaki dari sini ke sana kan kita bayangkan aja Ya, zaman dulu jauh kan. sekali. Cuma ada akses ini tadi, mereka bisa masuk Lebih ke sana. cepat lah. Iya. Berarti sejak ada sawit jadi Iya, makin surut, iya. makin surut lah bang lah. Itu dampak dari bendungan itu juga termasuk lah itu bendungan itu. Jadi ini sekarang saya berada di depan Sungai Pasak, sungai di desa Tanah Putih ya, yang sekarang sudah sangat surut. Surutnya sungai ini terjadi sejak tanaman sawit merambah ke desa Tanah Putih. Selain juga ada kebun sawit ya, tanah yang kata beberapa orang tanaman jahat karena itu sifatnya yang sangat menyerap dan merusak sekitar. Juga ada bendungan yang menahan air. Dulu warga di sini mengandalkan transportasi sungai untuk mencari kayu ya, masih bisa sekali. Bahkan dalam situasi yang kemarau mereka masih bisa menggunakan perahu. Saat ini kondisinya sudah tidak memungkinkan karena selain ditumbuhi tanaman-tanaman gulma juga airnya sangat surut. Naik semua buaya dari Sungai Rinjau. Asuti gilia pecabang loh. Di mana? Di sungai. Mulai muncul katanya kemarin. Setelah kita sedikit aja. Ya, saya selaku Bupati Kota Waringin Timur melihat lagi meninjau lapangan bersama Kepala Dinas PUPR saya, Budi Waskoro. Bukan Bupati Iya. Kobar, Kami Sultan Kota Waringin. selaku Bupati Kotim berservis. Terkejut mereka. Ada foto saya nanti di belakangnya ada logo itu. Kan dari foto. Nggak kelihatan juga ini. Jadi saya dengan Pak Budi sedang melewati wilayah sawit.
Ini adalah limbah ya. Aromanya sangat bau.